Suami selalu memberikan segelas susu hangat sebelum istrinya tidur. Wanita itu terus-menerus bermimpi buruk yang sama setelah tertidur. Dalam mimpinya, ibunya panik mengemudikan mobil. Dia membawa wanita yang penuh darah itu ke rumah sakit. Sebuah mobil datang dari arah berlawanan dan menabrak. Ini menyebabkan kecelakaan antara ibu dan anak perempuan. Yang keluar dari mobil itu ternyata adalah suami wanita tersebut. Segera setelah itu, pria itu mencoba menarik wanita itu keluar dari mobil dengan paksa. Wanita yang ketakutan itu mengambil pecahan kaca di tanah. Dia menggoreskan pecahan kaca itu ke tangan pria itu. Akibatnya, pria itu semakin marah dan menyeret wanita itu. Ibu yang terluka itu juga mulai sadar. Dengan sisa tenaga terakhirnya, dia mengingatkan wanita itu. Wanita dan suaminya berlari dengan cepat sambil membawa segelas susu hangat. Mereka bertanya apakah dia bermimpi buruk lagi. Dan setiap kali dia terbangun, suami selalu menelepon ibu mertuanya untuk menenangkan istrinya. "Ma, bagaimana kabarmu? Tidak ada yang salah, kan? Apakah kamu bermimpi buruk lagi?" Ketika wanita itu mengatakan ingin kembali untuk mengunjungi ibunya, dia ditolak. Ibu menyatakan bahwa dia akan segera melahirkan dalam beberapa hari. Jadi, jangan repot-repot lagi. Wanita juga sangat bingung. Mengapa ibu selalu mencari alasan yang tepat, tidak membiarkan dirinya kembali. Pria itu juga dengan mudah menghiburnya. "Tunggu sampai dia melahirkan, semuanya akan baik-baik saja. Mungkin saya benar-benar berpikir terlalu banyak." Saat pria itu mengambil susu dan memberikannya kepada wanita, dia melihat bekas luka di tangan pria itu dan seketika tertegun. Bekas luka ini persis sama dengan bekas luka yang dia buat pada pria itu dalam mimpinya. Ketika wanita itu ingin bertanya kepada pria itu, telepon pria itu berbunyi. Dia berbohong bahwa dia masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Meminta wanita itu untuk beristirahat dengan baik. Saat dia berjalan ke pintu, dia bahkan mengingatkan wanita itu untuk meminum susunya. Segera setelah wanita itu meminum sedikit susu, anjing di sampingnya mulai menggonggong. Wanita itu mengira dia lapar. Jadi dia menuangkan semua susu ke dalam baskom agar anjing itu bisa minum. Wanita itu berpikir bahwa semuanya tampaknya tidak beres. Saat itu, anjing tiba-tiba tidak bergerak. Wanita itu menyadari bahwa susu ini pasti ada masalah. Dia pertama kali mencurigai suaminya, tapi dia tidak mengerti mengapa suaminya bersikap seperti ini padanya. Jadi dia bangkit untuk mencari suaminya dan meminta jawaban. Ketika wanita itu sampai di pintu, dia mendengar sebuah skema yang mengejutkan. Susu itu sudah dia minum. Saat ini, efek obat seharusnya sudah mulai bekerja. Tapi saya merasa dia sudah mulai curiga. Ternyata suaminya memang yang memberinya obat. Wanita itu merasa putus asa dan ingin terus mendengarkan. Dengan kepala yang pusing, dia menyadari efek susu mulai bekerja. Jadi dia segera berlari ke arah kamar tidur. Suami juga mendengar suara itu dan segera berhenti untuk memeriksa. Ketika dia masuk ke kamar dengan curiga, dia melihat setengah cangkir susu yang tersisa di atas lemari. Dia mendekat dan memanggil wanita itu beberapa kali. Melihat wanita itu tidak memberikan reaksi, dia baru merasa tenang dan berbalik untuk keluar. Keesokan harinya saat bangun, wanita itu membuka matanya dan tidak melihat suaminya. Menyadari bahwa dia pasti tidak pulang semalaman. Saat dia turun sambil memeluk anjingnya, suami justru berbohong bahwa dia sudah pergi jogging pagi-pagi. Dia juga membelikannya sarapan. Wanita itu sudah tahu bahwa pria ini tidak lagi bisa dipercaya. Dia juga tidak ingin menimbulkan kecurigaan. Ingin tahu apa yang akan dilakukan suaminya selanjutnya. Sementara suami terus berperan sebagai suami yang baik, mengklaim bahwa perusahaan memiliki hal penting yang harus ditangani. Tidak bisa menemaninya untuk pemeriksaan kehamilan. Biarkan sopir mengantarnya. Setelah mengatakannya, dia berbalik dan pergi. Saat itu, wanita melihat anjing membawa dasi berlari mendekat. Setelah dilihat lebih dekat, ini bukan dasi yang dibeli untuk suaminya. Dan aroma parfum di atasnya sepertinya pernah tercium sebelumnya. Wanita menyadari bahwa suaminya sudah berselingkuh. Saat itu, sekretaris suami masuk. Dia bilang pria itu menyuruhnya untuk mengambil komputer. Sekretaris melihat wanita memegang dasi. Dia berpura-pura tidak sengaja menjelaskan bahwa dasi ini dibelinya sendiri. Berbohong bahwa dia secara tidak sengaja menumpahkan minuman di dasi pria saat pertemuan terakhir. Dasi ini adalah ganti rugi yang dia berikan kepadanya. Tanpa disadari, sekretaris adalah orang yang diperintahkan pria itu untuk tampil di depan wanita ini dengan drama seperti ini. Tentu saja wanita itu tidak mudah ditipu. Hanya dengan melihat bahan dan kualitas dasi, sudah jelas itu bukan barang murah. Sekali lihat, itu jelas bukan barang yang bisa dibeli dengan gaji sekretaris. Siang itu, wanita pergi ke rumah sakit tempat sahabatnya bekerja untuk pemeriksaan kehamilan. Sahabatnya memberitahunya bahwa semuanya baik-baik saja dengan bayi. Namun saat mereka mengobrol, anjing tiba-tiba menggonggong dengan keras kepada sahabatnya seolah-olah terserang angin. Melihat itu, sahabatnya maju untuk mencoba menenangkan. Wanita itu mencium bau yang familiar. Aromanya persis sama dengan parfum di dasi pria itu. Wanita itu langsung menyadari siapa yang menjadi pasangan selingkuh suaminya. Ternyata adalah sahabat terbaiknya. Ketidaktenangan yang tidak bisa disembunyikan mulai muncul. Takut sahabatnya melihat emosinya yang tidak beres. Maka wanita itu berkata bahwa dia akan pergi ke toilet terlebih dahulu. Dokter utama yang melakukan operasi saya adalah Dr. Swokin. Setelah dia melahirkan, semuanya akan berakhir. Apakah mereka ingin? Saya pasti berpikir terlalu banyak. Setelah menenangkan emosinya, anjing menariknya menuju tangga. Saat wanita itu mengangkat anjingnya di tangga dan ingin kembali, dia kebetulan mendengar sahabatnya sedang menelepon suaminya. Dia menariknya terlebih dahulu. Beberapa hari lagi adalah masa persiapan. Kecuali kata positif yang ada di luar negeri. Sekarang hanya aku yang tersisa di keluarga Wen. Asalkan dia mati di meja operasi. Saat itu, keluarga Wen akan menjadi sebuah kutukan.
Dia mengetahui semua konspirasi. Ternyata suami dan sahabatnya ingin menguasai perusahaannya. Dan kemudian mereka berdua bisa bersama. Sahabatnya ingin mati di meja operasi saat dia melahirkan. Wanita yang mendengar semua ini merasa hatinya hancur. Setelah pulang ke rumah, wanita itu semakin gelisah dan merasa ada yang tidak beres. Dia sangat khawatir tentang ibunya. Takut sahabat dan suaminya berkolusi untuk merugikannya. Maka malam itu dia menambahkan obat tidur ke dalam sup pria itu agar dia meminumnya. Setelah pria itu tertidur, dia bangkit dan mengemudikan mobil kembali ke rumah ibunya. Ibu melihat dia dalam keadaan panik. Tanya dia kenapa datang begitu larut malam. Dia memeluk ibunya sambil berpikir untungnya dia baik-baik saja. Tujuan wanita datang kali ini adalah ingin membawa ibunya pergi lebih dulu. Dia takut mimpinya menjadi kenyataan. Namun dia tidak memiliki bukti untuk meyakinkan ibunya. Hanya bisa mengatakan suaminya berselingkuh. Meminta ibunya menemaninya pergi ke tempat lain untuk bersantai. Ibu pun segera setuju. Dan menyatakan bahwa hari ini sudah terlalu larut. Siapkan barang-barang dulu, berangkat besok pagi. Namun saat wanita itu menyalakan dupa untuk ayahnya, dia tiba-tiba menyadari bahwa di altar terdapat debu di mana-mana. Jelas sudah lama tidak dibersihkan. Dia sangat tahu bahwa orang tuanya saling mencintai seumur hidup. Setelah ayah meninggal, ibu setiap hari membersihkan altar. Tidak mungkin membiarkan wasiat ayahnya dipenuhi debu. Saat itu dia teringat kata-kata suaminya saat menelepon sahabatnya. Sekarang keluarga Wen hanya miliknya seorang. Wanita itu tiba-tiba menyadari. Di dalam ruangan, satu orang bukanlah kita. Akan bereaksi saat masuk rumah. Pasti akan ada reaksi. Sepertinya aku benar-benar berpikir terlalu banyak. Bagaimana mungkin ibu? Apa yang terjadi dengan anjing ini? Nian, ada apa denganmu? Kaget, kan, Mama? Wang Cai akhir-akhir ini agak mudah marah. Mungkin dia sedang sakit. Kaget, kan? Ada apa denganmu, Wang Cai? Apakah kamu sudah tua sampai tidak mengenaliku? Begitulah ceritanya. Nian, jadi, lain kali kamu juga harus lebih hati-hati. Lagi pula, ini masih hamil. Ibu akan membuatkan sesuatu untuk dimakan. Tidak benar. Tadi saat masuk rumah, Wang Cai masih sangat jinak. Kenapa tiba-tiba menjadi begitu agresif? Sebenarnya apa yang salah? Nian, sini. Sup biji teratai kesukaanmu. Minumlah selagi hangat. Apakah kamu masih ingat, tahun ketika aku berusia 5 tahun, aku alergi setelah minum bubur seafood? Tentu saja aku ingat, itu benar-benar membuatku ketakutan. Untungnya kamu baik-baik saja. Tapi, Nian, kamu salah ingat tentang satu hal. Kamu bukan karena alergi setelah makan bubur seafood, tapi kamu mencuri dan makan mangga kering yang membuatmu alergi. Kamu salah ingat, kan? Dia benar-benar tahu. Sepertinya Wang Cai yang salah. Nian, kenapa kamu tidak minum? Jika sudah dingin, rasanya tidak enak. Sebenarnya aku tidak terlalu lapar. Sia-sia saja aku membuatnya untukmu. Tidak apa-apa. Kalau begitu, aku simpan dulu untukmu. Tunggu sampai kamu lapar. Aku akan panaskan lagi untukmu. Dia bukan ibuku.